5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 265. Dan malam hari ini kita kedatangan guru kita yang selalu kita kangenin, Bapak Wayan Mustika. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini. Pak Wayan, apa kabar? Kabar baik, Kang. Selamat malam semua yang Kabar sudah baik. hadir. Aduh, ini lama tak jumpa nih. Udah lama banget nih, kayak berasa lama banget nggak ketemu Pak Wayan. Sehat ya? Bali aman, Pak? Gimana kabarnya Bali? Sudah membaik. Sudah membaik ya, alhamdulillah. Baik, malam hari ini topik kita seru banget nih. Kata-kata kalimat yang sering kita dengar bahwa Tuhan sedekat urat nadi, dan akan kita kupas. Pak Wayan akan mengupas dengan uraian-uraian yang mind-blowing pastinya malam hari ini. So, mari kita membuka pikiran kita, membuka hati kita, mari kita menikmati nutrisi ruhaniah yang akan diberikan oleh Bapak Wayan Mustika. Pada Pak Wayan, the stage is yours. Mangga, silakan. Ya. Terima kasih, Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam rahayu, shalom, namo buddhaya. Untuk semua, semoga para jiwa yang sedang mengikuti acara malam ini, semuanya disatukan dalam kerinduan kepada Tuhan yang mungkin kita cari kemana-mana selama ini semuanya. Ya, ini hari ini kita berbagi, Kang Abu, tentang ya sebenarnya ini sebuah puncak perjalanan. Kalau misalnya kita mau, seandainya malam ini kita benar-benar merasakan kehadiran itu, ini adalah puncak pencarian kita kemana-mana selama ini. Jadi saya mungkin sama seperti Bapak Ibu semua, sama seperti Kang Abu juga, ya. Sejak kecil tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh tetua-tetua dulu sebagai sebuah hal yang harus diyakini, terutama tentang Tuhan, agama, dan sebagainya. Ya, kita semua mendapatkan agama dari orang tua kita, karena kita tidak punya pilihan apa-apa sejak kecil. Betul. Ya, apa yang dikatakan orang tua kita, itulah yang harus kita yakini. Atau kalau tidak, telinga kita jewer kalau tidak meyakini apa yang diyakininya. Dan sebelum-sebelumnya orang tua kita pun pasti juga meyakini hal yang sama dari orang tuanya. Sama, kalau tidak mau meyakini, dijewer. Jadi diteruskan jewer-menjewernya ke bawah. Nah, tetapi sesungguhnya, salahkah kita meyakini sesuatu yang tidak kita kenali? Nah, Sadguru mengatakan, justru keyakinan itu muncul karena kita tidak mengenali. Kita mengenali, maka kita meyakini saja. Jadi ada beberapa orang meyakini seperti dulu orang-orang zaman dulu yang belum mengenal bahwa matahari itu matahari itu dikelilingi oleh planet-planet. Pada saat itu mereka meyakini bahwa bumi lah yang dikelilingi oleh planet-planet dan semua tata surya dan semua alam semesta ini. Bumi adalah pusatnya. Itu yang diyakini karena mereka tidak tahu bahwa matahari lah yang sebenarnya dikelilingi oleh planet-planet kita sebagai tata surya terkecil di galaksi Bima Sakti ini. Nah, artinya sesuatu diyakini ketika dia tidak diketahui. Nah, sehingga kita pun meyakini Tuhan karena kita semua sejak kecil tidak diberikan pengetahuan yang benar tentang Tuhan itu apa. Kita meyakini Tuhan di mana-mana. Tetapi semua orang tidak pernah melihat Tuhan di mana-mana. Padahal Tuhan dikatakan ada di mana-mana. Tuhan dikatakan maha mendengar. Ya, tapi setiap orang malu mengatakan dirinya pernah bicara sama Tuhan. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, saya kok sepertinya pernah bicara sama Tuhan, mari kita bawa orang ini ke psikiater. Padahal setiap hari kita berdoa, itu kan kita bicara sama Tuhan. Lalu apa yang salah ketika ada orang mengatakan dia bisa bicara sama Tuhan? Nah, pasti terdengar aneh kalau ada orang, wah kamu buru-buru bicara sama Tuhan, jangan-jangan kamu bicara sama setan. Padahal ketika dia berdoa, kan dia bicara sama Tuhan. Hanya saja Tuhan tidak menyahut. Ya, itu contoh salah satunya. Nah, akhirnya apakah kemudian kita salah meyakini sesuatu yang tidak kita yakini?
yang paling mungkin disebut salah, kalau boleh disebut salah, ketika kita meyakini sesuatu tanpa berusaha mencari tahu atau mengenali apa yang kita yakini. Ya, kita mesti meyakini. Sama dengan kita mengetahui bahwa kita meyakini bahwa sebagaimana diajarkan rasa garam itu asin. Kita meyakini rasa garam itu asin karena ada orang pernah merasakan, ada orang pernah melihat. Sejak kecil kita dikasih tahu kalau mau asin makan garamnya, dan kita mencicipi rasa yang sama. Tapi apakah kemudian kita cukup yakin dan berhenti bahwa garam itu asin tanpa pernah tahu yang mana garam, yang mana gula, yang mana MSG, yang mana kristal-kristal lainnya. Jangan sampai hanya gara-gara meyakini saja bahwa garam itu asin, kita tidak tahu apa yang ingin kita ambil. Mau ngambil garam, masuknya malah gula, masuknya malah betsin dan sebagainya. Nah, artinya kita boleh saja, ya, dalam tanda petik dipaksa untuk meyakini Tuhan yang tidak kita kenali ketika kita masih kecil sampai mungkin saat ini. Tetapi yang terpenting adalah kita berangkat dari keyakinan itu, lalu mencari tahu, sehingga kita dengan mengenalinya, kita menyadari dan menambah keyakinan kita bahwa dia memang ada dan berada di mana-mana. Itu perjalanan yang seharusnya kita teruskan, berangkat dari keyakinan, lalu meneruskan sampai kita menganalisa dan menemukan dengan akal kita, sehingga Tuhan itu masuk akal. Banyak orang mengatakan jangan gunakan akalmu untuk mencari Tuhan. Apakah kemudian kita katakan bahwa berarti Tuhan tidak boleh dicari dengan akal karena Tuhan itu tidak masuk akal? Nah, berarti kesalah dong kalau kita mengatakan Tuhan tidak masuk akal. Kalau kita berani mengatakan Tuhan masuk akal, maka gunakan akal kita. Karena akal budi inilah yang merupakan berkah terhebat bagi setiap jiwa yang diizinkan terlahir dalam tubuh manusia. Dengan akal budi inilah kita mencarinya, mengenalinya. Lalu dengan rasalah kemudian kita memeriksanya. Ya, dengan pengetahuan yang menggunakan akal budi, kita mengenalinya, kita mengetahuinya, lalu dengan rasa kita merasakan kehadirannya. Nah, itu. Karena hanya dengan mengetahui saja tanpa pernah mengalami rasanya itu, rasanya kita tidak akan sempurna dalam pikiran dan perasaan. Nah, ini pentingnya rasa dan rasio, sehingga kita diberikan dua belahan otak. Otak kanan, otak kiri memberi kita rasa dan rasio. Nah, jadi cerita tentang melihat Tuhan di mana-mana, apalagi yang disebut sedekat urat nadi itu, memang berangkat dari perjalanan yang sama ketika saya mencari Tuhan yang katanya di mana-mana, tapi tidak pernah saya temui di mana-mana. Nah, tidak pernah saya temui di mana-mana, Kang Abu. Sampai kemudian ya kuliah di kedokteran, padahal dulu sukanya komputer, suka arsitek, suka teknik mesin, suka segala pertukangan, suka segala teknik sukanya, makanya kuliah sekolahnya di SMA dulu saya jurusan fisika. Tapi sehari sebelum mau ujian UMPTN waktu itu namanya, saya memeriksakan mengantar ponaan saya bertemu dokter. Setelah ternyata ponaan saya harus membayar untuk biaya pengobatan dan obat, dari situ saya berpikir saya harus jadi dokter supaya bisa memberikan obat tanpa perlu dibayar oleh orang-orang yang membutuhkan. Jadi besoknya saya mengubah seluruh tujuan hidup saya mencari kedokteran. Tanpa sadar bahwa tujuan saya, kehadiran saya di Fakultas Kedokteran itu menjadi berkah luar biasa bagi saya. Karena saya diizinkan mempelajari tubuh manusia. Ya, diizinkan mempelajari tubuh manusia sedetail-detailnya di dunia kedokteran. Maka ketika masuk ke ruang otopsi di kamar mayat dulu, di situ saya mencoba mengetahui apa yang dulu diyakini, bahwa manusia itu hidup karena ada roh di dalamnya, karena ada Atman kalau orang Hindu mengajarkan. Atman itu percikan Tuhan atau roh. Lalu saya cari roh itu ada di mana di dalam tubuh manusia.
begitu saya menunjuk sebuah tempat ketika kita membedah organ-organ dalam, ada yang mengatakan Tuhan itu adanya di hati. Saya cari di organ hati. Tidak ketemu Tuhan. Tidak ketemu. Katanya Tuhan ada di hati kita. Saya cari di dasar hati. Dasar hati ya, organ hati ya, lever, tidak ada apa-apa di situ. Kecuali hanya darah, kecuali hanya jaringan-jaringan sel hati dan sebagainya. Nah, lalu kemudian saya berpikir, begitu saya menunjuk sebuah tempat di bagian tubuh ini sebagai tempatnya roh, tempatnya Tuhan, maka saya sedang sedang mengcounter atau menyalahkan ajaran yang harus saya yakini bahwa Tuhan itu mempunyai sifat yang sama dengan Atman atau roh sebagai atau Atman sebagai perciptaan memiliki yang sama, yaitu ada di mana-mana. Jadi kalau ada di sebuah tempat dalam tubuh ini saya tunjuk sebagai tempat khusus bagi sang roh atau Atman, dengan demikian saya mengatakan bahwa roh tidak ada di bagian lain dari tubuh ini. Sementara Atman atau roh itu ada di mana-mana sebagaimana halnya Tuhan. Nah, ini membuat saya bingung. Lalu di mana Tuhan itu berada? Lalu di mana Atman sang hidup dalam diri itu berada? Saya tidak menemukan jawabannya sama sekali ketika membedah mayat itu. Kita membedah kepala untuk mengotopsi orang sambil melihat organ otak, di situ juga mencari di mana mata ketiga. Tidak ada mata ketiga, yang ada dua mata, yang di dalamnya tidak ada mata ketiga, tidak ada mata, seperti orang-orang logis yang berpikirnya demikian. Tidak ada benar-benar mata. Jadi saya obrak-abrik dalam ilmu itu, saya obrak-abrik pengetahuannya, saya cari di bagian mana dalam diri itu ada manusia, ada sang roh atau Atman berdiam. Tidak ketemu jawaban. Sampai kemudian itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 94 barangkali. Saya ketika dokter muda. Tapi begitu saya tamat kedokteran di tahun 2001 setelah tugas itu, disitulah kemudian mengalir pengetahuan yang mengajarkan saya Tuhan itu di mana di alam semesta raya ini. Jadi di mana Tuhan di alam semesta raya ini? Justru yang diajarkan itu bukan melihat Tuhan di mana-mana di alam semesta raya ini. Diajarkan saya melihat sang Atman, sang roh itu di mana-mana di dalam tubuh ini. Tiba-tiba seluruh pengetahuan kedokteran itu mengupas tubuh ini untuk melihat sang hidup ada di mana-mana. Nah, disitulah saya diajarkan. Waktu itu yang saya lihat adalah jika Atman atau roh ini memberi hidup kepada tubuh kita, sementara di dunia kedokteran kita tahu bahwa setiap sel tubuh kita adalah sel yang hidup. Ya, sebelum dia menjadi sel yang mati, jadi sel yang hidup. Maka sel-sel yang hidup itu tentu saja menjadi hidup karena ada sang ruh di dalam setiap sel itu. Jadi di dalam tubuh yang besar ini, ya, yang tersusun dari triliunan sel-sel hidup ini, ada satu sang hidup besar, ya, yang mungkin kita sebut ruh, sang ruh Abu Marlo, Kang Abu Marlo, ruhnya saya, ruhnya siapa, gitu. Tetapi di dalam setiap selnya sendiri ada ruh yang memberi hidup. Ada percikan-percikan ruh individual Abu Marlo, Kang Abu, yang memberi hidup kepada setiap sel. Ya. Jadi ada percikan ruh-ruh yang memberi hidup pada setiap sel tubuh Kang Abu, yang kemudian seluruh sel-sel itu, seluruh roh-roh hidup pada sel-sel itu menyatu menjadi satu ruh utama, yaitu ruh Abu Marlo, Kang Abu Marlo. Okay. Nah, jadi ruh kita ini merupakan satu kesatuan dari seluruh ruh yang memberi hidup pada setiap sel. Seperti samudra ini adalah kumpulan dari percikan-percikan samudra yang berupa tetesan-tetesan air yang membentuk samudra itu sendiri. Nah, itu yang diajarkan kepada saya oleh tubuh ini. Itu tentang pencarian Tuhan. Jadi dengan demikian, di alam semesta raya ini, kalau dibandingkan dengan tubuh ini, di alam semesta raya ini, kalau kita kan semesta kecil atau jagat kecil, jagat alit, kalau alam semesta raya kita sebut buana agung atau jagat agung, di situ ada sang hidup yang utama. Sang hidup yang utama yang kita sebut sebagai Tuhan. Lalu percikan-percikannya memberi hidup kepada makhluk-makhluk, pada manusia, pada makhluk-makhluk lain,
bahkan mengisi setiap ruang kosong pada benda-benda yang tak hidup. Nah, persis seperti demikian di dalam tubuh kita. Percikan-percikan roh kita memberi hidup kepada setiap sel dalam tubuh kita. Seperti halnya Ruh Agung semesta raya ini memberi percikan-percikan rohnya untuk memberi hidup kepada setiap makhluk yang ada di kehidupan ini. Nah, jadi dengan demikian, mempelajari tubuh ini adalah bagian dari kita mempelajari bagaimana rasanya menjadi ruh utama bagi setiap ruh yang ada di tubuh ini. Jadi kalau ada roh-roh yang tidak mengikuti kehendak kita, ya, misalnya kita sakit, sementara kita ingin sembuh, tetapi kenapa fisik kita sakit? Karena sang hidup di dalam sel-sel tubuh kita belum tentu selaras dengan diri kita sebagai ruh yang ada dalam tubuh ini. Sama halnya dengan ruh-ruh yang ada pada makhluk hidup, pada manusia, pada hewan-hewan, tidak selalu selaras dengan ruh agung yang utama itu Tuhan. Kira-kira kebayang Kang Bu ya, kebayang. Jadi ruh kita belum tentu selaras dengan ruh-ruh yang memberi hidup kepada tubuh kita. Mereka mempunyai kehendaknya masing-masing. Seperti juga kita merupakan percikan roh yang Tuhan yang ada dalam tubuh ini, tapi kita mempunyai apa yang disebut kehendak bebas atau free will. Sehingga ada roh-roh yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga ada sel-sel tubuh kita yang bertentangan dengan kehendak kita. Kadang dia bertumbuh melampaui batas pertumbuhannya, dia menjadi tumor, menjadi kanker. Dia harusnya berada di tubuh, tapi tidak mau mengikuti kehendak diri kita sejati ini. Sama seperti sel-sel tubuh yang bisa menimbulkan reaksi yang membunuh sel-sel dirinya lain dalam tubuh ini, yang disebut dengan reaksi autoimun. Jadi dia membunuh sel-sel yang merupakan saudaranya sendiri di dalam satu tubuh ini. Sel-sel hidup itu, kadang-kadang kalau dia adalah kanker darah putih, sel darah putih, leukemia misalnya, dia menghancurkan sel-sel atau sel-sel sehat dalam diri kita sendiri. Sama halnya di alam semesta ini, ya, makhluk-makhluk hidup menghancurkan saudara-saudaranya sendiri, yang sesungguhnya mereka merupakan satu kesatuan tubuh semesta raya ini. Kira-kira dari situ kita melihat perbandingan-perbandingannya. Ini baru perbandingan-perbandingan. Belum kita membaca buku tubuh sebagai kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Itu belum kita baca pesan-pesannya. Kita baru mempelajari cara membaca tubuh kita, karena di ajaran Islam dikenal siapa mengenali dirinya, dia mengenali Tuhannya. Ya. Al-insan siriwa ana siruhu. Nah, jadi siapa saja mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah, kenapa demikian? Karena seperti perbandingan tadi. Ya, ketika kita menyadari diri sejati kita sebagai asal dari setiap roh yang menghidupi sel-sel tubuh kita, tetapi roh yang menghidupi sel-sel tubuh kita memiliki kehendak bebas, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, seperti itulah posisi roh yang agung ini terhadap roh-roh yang memberi hidup pada makhluk-makhluk yang ada di kehidupan ini. Kadang selaras, kadang tidak selaras. Dan apa yang terjadi ketika ada sel-sel dalam tubuh kita yang rohnya selaras dengan tubuh kita, selaras dengan sang diri sejati ini, akan terjadi kedamaian dalam tubuh ini. Jadi tubuh yang damai, sel-sel tubuh yang selaras dengan sang jiwa, sang ruh dalam diri ini akan mengalami kedamaian. Hal yang sama terjadi kalau kita sebagai ruh sang hidup dalam tubuh ini menyelaraskan diri dengan sang ruh agung yang utama di alam semesta ini. Nah, itu pelajaran yang bisa kita tangkap dari kehidupan setiap sel tubuh kita ini, Kang Abu. Nah, kira-kira sampai di sana ada yang sudah memancing pertanyaan, Kang Abu? Kalau belum saya lanjutkan. Pertanyaannya jadi banyak, Pak Wayan. Oke, itu tadi menarik dari awal dulu tadi dikatakan bahwa ada keyakinan, tadi di quotes dari Sadhguru juga tentang yakin. Nah, pertanyaannya adalah meyakini dan percaya, Pak Wayan. Karena kan kita sebut juga kepercayaan gitu ya. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang tidak kita yakini? Nah,
antara yakin sama percaya itu sebetulnya gimana sih bobotnya? Apakah percaya dulu baru yakin atau yakin dulu baru percaya? Nah, kepercayaan sebagai agama ini letaknya di mana gitu? Silakan Pak Wayan. Iya, ya seperti cerita tadi, Eh, keyakinan itu kadang-kadang memang seperti cerita awal itu kita tidak mengetahui apa yang kita yakini. Ya, seorang anak akan yakin pada apa dikatakan orang tuanya tentang Tuhan, tentang ajaran agamanya. Tapi apakah seorang anak akan percaya pada kata ibunya? Apa seorang umat akan percaya apa kata pemimpin agamanya? Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Belum Belum tentu. tentu dia percaya. Walaupun dia yakin pada apa yang dikatakan oleh ibunya, orang tuanya, atau pemimpin agamanya. Dia yakin bahwa kalau guru agamanya mengatakan Tuhan itu ada, oke dia yakini. Tapi apakah dia percaya kalau guru agamanya mengatakan saya sudah sampai bertemu Tuhan? Belum tentu dia percaya. Jadi percaya dan yakin itu ada perbedaan sedikit. Jadi keyakinan itu datang dari kedalaman jiwa, di mana pikiran itu terhenti untuk mencari tahu. Ya, keyakinan itu di sana. Pikiran terhenti untuk mencari tahu. Tetapi ketika pikiran sadar ini dengan segala intelektualitasnya mencoba untuk mencari tahu, dia ingin mengembangkan kepercayaannya agar kepercayaan pikirannya itu menyatu dengan keyakinan jiwanya. Disitulah terjadi penyatuan. Ya, percaya dan yakin. Ya. Yakin pada apa yang sebelumnya tidak dia ketahui, tapi kemudian setelah dia periksa, teliti, dan sebagainya, dia percaya bahwa keyakinan itu benar. Dia percaya bahwa apa yang diyakini ternyata benar. Ya. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Bu. Jadi mana yang duluan? Ya, kalau ceritanya sejarahnya tentu saja kita lebih banyak keyakinan dulu terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui. Tapi kalau kepercayaan pada orang itu karena kita pernah mendengar, pernah melihat, pernah mengalami sesuatu dengan orang itu, bahwa orang itu jujur, bahwa orang itu seperti apa yang dia katakan. Nah, di situ kepercayaan muncul. Jadi kepercayaan sifatnya realita, sementara keyakinan sifatnya sesuatu yang abstrak. Ya, keyakinan tersimpan di batin bawah sadar, kepercayaan tersimpan di pikiran sadar. Sehingga kepercayaan itu dengan mudah bisa hilang, tapi keyakinan tidak akan mudah tergoyahkan karena sudah yakin. Nah, kira-kira seperti itu kan, Bu. Oke, Pak Wayan. Inilah yang menyebabkan kenapa power belief suatu agama tuh kuat sekali gitu ya, Pak Wayan ya, Ya, sampai tersimpan di bawah sadar. betul, 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 Karena betul. dia sudah dimasukkan sejak kecil, ketika umur kecil itu anak-anak itu begitu terbuka batin bawah sadarnya. Itu seperti komputer yang diberikan program default dari pabriknya. Jadi orang cerdas pertama yang menciptakan komputer itu sudah memasukkan programnya. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana mengubahnya kecuali mengubah software dari awalnya, dari pabrik sononya. Demikian. Oke, Pak Wayan. Dan tadi menarik sekali tentang Atman. Ya. Pak Wayan berbicara tentang ada ketika si sel ini dia tumbuh tidak terkontrol akan jadi tumor gitu misalkan. Ya. Nah, penyebab tidak terkontrolnya itu emang apakah sudah aturannya begitu atau kita sebut sebagai takdir atau memang ada kesalahan si kita sebagai usernya terhadap sel ini tidak selaras, Pak Wayan, gimana? Ya, salah satunya begini. Salah satunya pelajaran tumor, pelajaran tentang cancer itu, pelajaran tentang bahwa setiap sel hidup itu memiliki kehendak bebas. Karena di dalam setiap sel hidup ada DNA. DNA yang merupakan kecerdasan. Jadi ada kecerdasan semesta, ya, percikan kecerdasan semesta yang berdiam di dalam atom-atom yang membentuk DNA itu sendiri. Nah, jadi DNA itulah yang kemudian menimbulkan mutasi-mutasi pertumbuhan, apakah dia akan berhenti on off-nya, ya. Kapan dia on, kapan dia off. Contoh sederhananya begini. DNA kita di dalam seluruh tubuh ini sama. DNA di rambut kepala dan di rambut hidung sama, bulu hidung sama. Tetapi bulu hidung tahu kapan dia ketika tercabut dia tumbuh dan kapan dia berhenti tumbuh. Di rambut kepala juga tahu kapan dia berhenti tumbuh, ya. Nah, tidak pernah ada bulu hidung dicabut, kemudian dia tubuhnya sepanjang rambut di kepala, tidak pernah. Bayangkan kalau alis kita cabut, lalu dia tumbuh
seperti tidak pernah berhenti seperti rambut di kepala, bayangin. Ya, atau bulu ketek misalnya, tiba-tiba dia ketika dikuris atau dicabut di salon malah tumbuhnya sepanjang itu, nggak pernah. Jadi dia tahu kapan dia berhenti, kapan dia bertumbuh. Nah, itu ada kecerdasan yang mengatur itu dengan selaras kehendak pikiran. Nah, sama dengan sel-sel lainnya. Dia akan bertumbuh, kemudian berhenti tumbuh, on dan off pada saat yang tepat, mengikuti regulasinya yang sesuai dengan aturan yang sudah ini kan. Tapi banyak juga sel-sel yang melanggar aturan, sehingga dia bertumbuh terus di saat dia seharusnya berhenti bertumbuh. Dia bertumbuh terus. Nah, itulah dia disebut dengan pertumbuhan tumor, pertumbuhan kanker dan sebagainya. Apa yang menyebabkan dia bertumbuh terus? Karena dia diberikan kecerdasan yang mengganggu kecerdasan yang teratur di dalam dirinya. Misalnya apa? Kita berikan kecerdasan yang salah melalui makanan kita, melalui polusi dalam diri kita. Sehingga kecerdasan itu mengalami gangguan. Sama dengan roh dalam diri kita adalah roh yang cerdas. Tetapi begitu terganggu oleh energi-energi negatif, ambisi, kemarahan, maka sifat-sifat cinta kasih setiap jiwa yang ada dalam tubuh manusia itu berubah menjadi sifat-sifat penghancur. Penuh ambisi, menumpuk segala sesuatu yang sebenarnya dia tidak perlukan. Itulah tarikan harta, dorongan tahta, dorongan cinta, membuat ruh itu, yang cerdas itu, yang penuh cinta kasih, yang merupakan percikan Tuhan itu sendiri, kehilangan sifat-sifat Tuhan, kehilangan sifat-sifat keteraturannya yang cerdas itu. Tiba-tiba dia mengikuti pola energi-energi atau kecerdasan yang dibawa oleh materi-materi yang melekat bersamanya. Seperti halnya sel-sel tubuh kita ya terprovokasi oleh kecerdasan-kecerdasan yang dibawa oleh makanan, dibawa oleh minuman, dibawa oleh hal-hal lain dari luar. Sehingga ada makanan yang bersifat karsinogenik, menyebabkan kanker. Ada asap polutan yang bisa bersifat karsinogenik juga, ya, mengganggu kecerdasan yang teratur dalam sel-sel DNA kita itu, DNA sel-sel kita itu, sehingga terjadilah pertumbuhan yang tidak selaras dengan kehendak sang jiwa dalam diri ini. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu, situasinya. Berarti Pak Wayan, kalau penyakit, let's say tumor atau cancer gitu ya, sejatinya penyakit itu adalah sinyal sebetulnya ya Pak Wayan ya, tanda Iya. gitu, pemberitahuan bahwa ini loh si sel-selnya sudah banyak terkontaminasi oleh nafsu dunia gitu misalkan. Apakah Iya. seperti itu Pak Wayan? Persis. Karena begini, kita membeli komputer yang sejak awal softwarenya sudah bagus. Kemudian kita juga membeli aplikasi-aplikasi yang juga bagus. Tapi ketika kita mendownload informasi-informasi dari penyedia layanan Google misalnya, kita ini bayangkan kalau ada virus-virus di program itu yang masuk terdownload dan dia menghancurkan kecerdasan yang sudah dibuat sebelumnya dengan baik. Apa yang terjadi? Terjadilah kehancuran. Nah, pikiran kita itu merupakan alat dari dua pihak. Alat dari sang jiwa yang masuk ke dalam tubuh ini untuk kepentingan sang jiwa, sang ruh, menjalani kehidupan ini, juga dipakai oleh tubuh untuk memenuhi kepentingan dirinya, menjaga diri sang tubuh itu untuk tetap bisa berbuat bagi sang jiwa, karena dia bertugas sebagai kendaraan bagi jiwa. Sayangnya kemudian muncullah informasi-informasi yang merupakan virus-virus akal budi. Virus-virus akal budi yang merusak kemudian software, ya, program-program cerdas yang sudah terselip di dalam DNA kita. Dirusak oleh virus-virus akal budi. Sehingga virus akal budi ketika dia merusak, dia mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha disebut sebagai energi. Maka virus itu mempunyai kemampuan untuk merusak. Jadi dia mempunyai energi untuk merusak. Nah, energi untuk merusak yang kita masukkan melalui informasi, perasaan, pengetahuan, atau makanan dan minuman, atau udara, merusak kecerdasan alami
yang teratur dari DNA kita, terjadilah kehancuran seperti itu. Kadang tubuh menyakiti dirinya sendiri. Ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu, Kak. Oke, Nah, terima tapi kasih. bisakah kita memperbaiki? Seharusnya Nah, bisa. baru saya Seharusnya mau bisa. tanya antivirusnya tuh gimana tuh yang Nah, antivirusnya? Ya. nah karena sebenarnya sel-sel tubuh kita diisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas yang murni. Jiwa kita juga berisi berisi kecerdasan semesta yang murni, kan sama-sama percikan. Tubuh dan jiwa menjadi satu, ruh dan tubuh seperti itu. Ketika pikiran softwarenya terkontaminasi oleh virus akal budi, maka yang perlu kita atasi adalah bukan menghancurkan motherboard-nya, bukan. Bukan motherboard-nya kita hancurkan, tetapi kita hilangkan dulu virus-virus yang mengganggu kecerdasan software yang tersimpan sebagai software itu, baru kemudian software itu kita gunakan untuk memperbaiki yang rusak di dalam tubuh ini. Nah, artinya apa? Tubuh kita mengalami pertumbuhan yang tidak kita inginkan, ketika tubuh mengalami proses keradangan atau hal-hal lain yang menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri, yang perlu kita lakukan adalah membersihkan software pikiran kita dari virus-virus akal budi, energi-energi negatif. Setelah dia bersih, setelah dia murni, melalui pikiran sadar inilah kemudian kita masukkan program-program baru yang kita inginkan, yang kita butuhkan agar terjadi kepada tubuh kita. Sehingga selama software ini masih terkontaminasi virus, maka kita kehilangan keyakinan bahwa kita bisa sembuh, kehilangan keyakinan bahwa kita bisa kembali normal dan sebagainya. Karena pikiran kita sudah terkontaminasi oleh kecemasan, keputusasaan, kesedihan, semua energi negatif itu. Namanya energi negatif. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Kalau ditambah dengan kata negatif, berarti kemampuan melakukan usahanya negatif atau kurang. Sehingga kemampuan melakukan usahanya kurang, jadi energinya kurang. Kalau kurang energi, bagaimana kita memadat? Karena sel-sel tubuh ini adalah energi yang memadat. Jadi kalau energi positif yang memadat, yang terjadi ada tubuh-tubuh yang bersifat positif. Positif, maka tubuh yang positif, dia seperti proton yang akan berpelukan dengan neutron, atau yang netral, yang murni dalam diri, yaitu jiwa kita. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Bu, penjelasannya. Wah, ini mind blowing sekali. Terima Oke, kalau Ya, karena ini dipikirin dunia jadi berat kedokteran. sih, tapi dirasa-rasa aja dulu Pak Wayan. Diyakini ya, dulu aja. Ya. Oke. Sedikit Pak Wayan berbicara tentang tadi kan kita tahu bahwa ketika ada penyakit atau tumor itu adalah satu sinyal gitu ya. Cuman kita juga selalu mengatakan Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Sayang gitu. Tetapi kenapa ada stigma atau pemikiran bahwa kita sakit itu adalah azab dari Tuhan, murkanya Tuhan gitu, yang seakan-akan memberikan suatu hukuman gitu, Pak Wayan. Nah itu kira-kira sudut pandang seperti apa tuh, Pak Wayan? Silakan. Baik. Ya, kita tentu tidak boleh menyalahkan sebuah sudut pandang, tetapi kita perlu hanya memahami. Ya, ketika sesuatu masih terlihat salah, berarti kita tidak melihat dari sudut orang itu melihatnya. Nah, misalnya, gajah yang disebut sebagai ular, kita sebut salah, berarti kita tidak tahu bahwa gajah itu dipegang belalainya. Nah, jadi, Tuhan itu Maha Pengasih, tetapi kenapa dia disebut kalau kita sakit, menderita, itu disebut sebagai hukuman atau azab? Oke, jadi kita melihatnya begini. Kecerdasan semesta itu, ya, di dalam diri kita, dia menjadi 3. 1, kecerdasan atas sadar, yaitu kecerdasan roh kita, kecerdasan jiwa kita, kecerdasan atman. 2, kecerdasan sadar atau pikiran kita ini. Jadi pikiran kita adalah kecerdasan sadar, bagian dari kecerdasan semesta yang mewujud sebagai software dalam diri kita, di otak kita ini. Yang ketiga adalah kecerdasan semesta yang berdiam di dalam setiap ruang kosong di materi-materi tubuh kita, sehingga dia menjadi kecerdasan bawah sadar. Nah, jadi Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas mewujud menjadi 3.
Satu, yang tak berwujud yang disebut Atman atau ruh. Dua, menjadi pikiran sadar yang mempunyai energi. Ketiga, menjadi pikiran bawah sadar yang berdiam di dalam tubuh kita. Nah, jadi di tubuh kita ini ada Tuhan sebagai kecerdasan bawah sadar. Nah, jadi yang disebut hukuman adalah ketika orang melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau kita makan cabai, kita boleh menyebut pedas sebagai hukuman karena kita tidak menyukainya. Apakah manis merupakan sebuah pahala? Belum tentu. Bagi orang yang mengalami diabetes, manis adalah sebuah hukuman. Jadi dia tidak mau gula. Jadi kalau dia makan gula, dia dapat manis sebagai hukumannya karena dia diabetes. Jadi hukuman atau pahala itu tergantung apa kita menolak, apa kita menerima. Sesuatu yang kita tolak pasti kita sebut hukuman, sesuatu yang kita terima kita sebut sebagai pahala atau berkah. Nah, sama dengan kalau orang disuruh mengangkat beban sebagai seorang pembantu, mungkin dia merasa terzolimi. Tapi kalau seorang yang mau binaragawan, mau dikasih beban lebih banyak, dia merasa dihargai. Nah, cara kita menerima berbeda. Nah, jadi ketika tubuh kita berikan seperti tadi, virus-virus akal budi di pikiran kita berikan makanan-makanan yang tidak bermanfaat dan bisa menimbulkan karsinogenik kepada tubuh kita, atau bisa menimbulkan peradangan pada tubuh kita, dan tubuh kita merespon ya datangnya hal-hal seperti itu dengan mengubah kecerdasannya dan menimbulkan penyakit. Apakah Tuhan yang ada sebagai kecerdasan jiwa ini penuh kasih? Tetap penuh kasih. Tetapi yang menghukum diri kita adalah kecerdasan semesta yang sedang berdiam sebagai batin bawah sadar di dalam tubuh kita. Dia hanya memberi bereaksi terhadap apa aksi yang kita berikan. Kita memberi dia racun, tubuh kita akan memberi kita diare. Kita memberikan dia asap polusi, dia memberi kita batuk. Kita berikan dia virus, kita mengizinkan virus masuk ke dalam tubuh kita, dia memberi kita penyakit. Ya. Tetapi apakah jiwa kita, Tuhan sebagai kecerdasan semesta yang berdiam dalam jiwa kita, tetap Maha Pengasih? Tetap Maha Pengasih. Bukan sang jiwa yang menghukum kita. Yang menghukum kita, yang kita sebut hukuman tadi, adalah kecerdasan bawah sadar yang berdiam dalam tubuh kita. Tetapi sebenarnya dia tidak menghukum. Dia hanya memberi apa yang kita berikan. Yes. Ketika kita melempar langit dengan batu, maka langit akan mengirim batu dari atas. Ketika kita melempar bunga ke langit, langit memberi kita bunga. Nah, tubuh kita seperti itu. Tubuh kita seperti itu. Apa yang kita berikan kepada tubuh kita lah yang akan membalasnya. Kalau kita terima, kita sebut berkah. Kalau kita tolak, kita sebut hukuman. Nah, jadi penyakit, penderitaan, apapun itu, kita sebut azab atau yang lainnya, tergantung kepada kita. Kita menerima apa tidak. Nah, jadi Tuhan Maha Pengasih tetap ada pada jiwa, ya. Tuhan yang menghukum ada pada tubuh itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu kamu. Mantap, Pak Wayan, itu excellent banget. Terima kasih, Pak Wayan. Ini tampaknya Bunda Winnie pengen ada komentar dulu nih. Silakan, Bun. Untuk di-unmute. Selamat malam, Pak Wayan. Assalamualaikum, Nanda. Waalaikumsalam. Silakan, Bun. Saya bukan nanya penyakit, tapi ini ya, saya prihatin kalau dengar di TV itu ada pembunuhan, suami bunuh istri, anak bunuh orang tua, malahan ada orang tua yang berhubungan dengan anak bertahun-tahun gitu. Apakah itu tidak ada sedikit pun energi positifnya di dalam jiwanya ya? Kok sampai bisa terjadi seperti itu, Pak Wayan? Saya tuh betul-betul prihatin sampai nggak pengen denger deh. Kalau ada laporan-laporan atau berita-berita seperti itu. Itu aja Pak Wayan. Makasih. Oke, terima kasih Bun. Waalaikumsalam. Wah, menarik. Silakan Pak Wayan. Ya, mantap. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, kita boleh menjadi penonton. Biasanya kalau kita penonton pertandingan sepak bola, kita berpihak. Yang kita cocok, kita jadikan teman, yang kita tidak cocok, kita musuhin. Tetapi kalau kita menjadi pengamat,
seorang filsuf misalnya, kita menjadi pengamat, kita akan mempelajari setiap pelajaran hidup yang ditampilkan di hadapan kita. Nah, jadi dalam kasus-kasus seperti yang diceritakan itu, yang muncul dalam berita-berita, ada anak membunuh orang tuanya, ada orang tua membunuh anaknya, atau mereka melakukan incest dan sebagainya. Apakah itu terjadi pada kita? Tidak. Jika itu terjadi pada kita, maka kita sedang menjadi pemain yang sedang berlatih langsung dengan peristiwa itu. Tapi kalau tidak terjadi pada kita dan kita mendengar berita itu, melihat berita itu, apa yang perlu kita jadikan semua peristiwa itu? Jadikan pelajaran buat kita. Nah, itulah sebabnya hari ini kita menjadi pengamat dari peristiwa itu untuk mempelajari apa yang sedang terjadi di dalamnya. Pelajaran apa yang ada di sana. Sehingga ada orang tua membunuh anaknya, ada anak membunuh orang tuanya. Kita bisa melihat sebagai pelajaran karma. Pelajaran karma dari masa lalu. Sehingga dari sana kita bisa belajar bahwa mungkin saja satu, di kehidupan nyata saat ini, orang tua tidak mengajarkan dengan baik moralitas kepada anaknya, tapi hanya mau menunjukkan reaksi-reaksi ego kepada anaknya. Orang tua kan kadang-kadang itu merasa dirinya penuh kuasa atas anaknya. Lupa bahwa anaknya yang di dalam tubuhnya hampir 70% terdiri dari air, dan kita tahu air itu kalau ditekan akan melawan. Air seberapapun ditekan akan melawan. Hukum Archimedes. Nah, kalau orang itu ditekan, ya, anak kecil ditekan, tetap dia akan melawan. Ketika dia melawan, muncullah reaksi egonya. Reaksi ego bisa dua, flight or flight. Melarikan diri atau ketika terdesak, dia melawan dengan sekuat tenaga. Sehingga ketika egonya bereaksi, egolah yang menggunakan pikirannya. Pikiran menjadi gelap gulita. Dia tidak tahu lagi siapa bapaknya, siapa orang tuanya, tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan. Yang muncul adalah reaksi dari animal mind-nya, sifat-sifat hewani dalam dirinya, yaitu fight, melawan, untuk menyelamatkan dirinya dari ketersudutan, keterpojokan, dominasi, dan sebagainya. Maka dia di awalnya bisa saja dia melawan dengan kata-kata. Kedua, dia bisa melawan dengan menghancurkan benar-benar di sekitarnya karena dia tidak berani melawan orang tuanya. Ketiga, bisa jadi dia akan melawan dirinya sendiri, dia membunuh dirinya. Yang keempat, bisa jadi kemudian dia melakukan tindakan menghancurkan sumber yang menyebabkan reaksi egonya itu muncul, yaitu orang tuanya. Hal yang sama terjadi dari orang tua kepada anaknya. Seperti itulah. Jadi ketika kita mengalami hal yang sama, pelajarannya adalah apa? Belajar dari apa yang kita ceritakan tadi itu, kita amati. Bagian mana dari diri kita yang bereaksi. Ya. Ketika kita melihat peristiwa-peristiwa pertikaian, perkelahian yang melibatkan ego, amati sendiri bagian mana dari diri kita yang bereaksi. Kalau bagian dari diri kita yang bereaksi adalah ego, maka kita mungkin ikut marah-marah, ikut mengutuk, ya, ikut berpihak. Itu reaksi ego kita. Tapi kalau reaksi pikiran kita yang melihat, yang kita lihat adalah apa? Pelajaran apa yang ada di balik semua itu untuk diri kita. Nah, kalau yang muncul adalah reaksi jiwa kita, mungkin kita muncul empati. Tidak serta-merta menyalahkan si anak yang berani-berani pada orang tuanya. Mungkin kita melihat hal lain di balik itu, yaitu apa? Kita menyadari bahwa mungkin si anak itu terlalu terluka. Oleh siapa? Kita tidak tahu oleh siapa. Entah oleh dirinya sendiri, entah oleh orang tuanya, entah di sekolah oleh teman-temannya, atau oleh lingkungannya yang lain. Nah, dengan empati itu, kita bisa membangun cara yang lebih baik untuk merawat jiwa-jiwa anak-anak kita, pikiran-pikiran anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sampai batin mereka terluka sehingga ego mereka bereaksi. Entah untuk melarikan diri dengan bunuh diri atau melakukan fight perlawanan terhadap lingkungan ini. Nah, itu yang kita pelajari, tergantung apa kita yang akan bereaksi. Jadi itu kita amati. Jangan sampai peristiwa orang lain kita respon dengan ego kita kehilangan pelajaran penting yang dihadirkan semesta ini lewat peristiwa itu. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Bu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Terima kasih Bun, pertanyaannya asik, jawabannya superb juga.
Pak Wayan, ini sangat nyambung sekali sama pertanyaan dari teman-teman di YouTube nih. Ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan anak nih. Ada pertanyaannya begini. Sebentar, mana ya? Oh ya, bagaimana dari Mas Yanto Herianto namanya? Bagaimana menanamkan keyakinan kepada anak yang ideal katanya Pak Wayan? Untuk kan kalau tadi kita bicara di awal kan anak ya saya terlahir dari orang tua yang rahim orang tua ibu yang Islam menjadi agama Islam gitu. Nah, itu kan otomatis kata kita nggak memilih dan seterusnya. Nah, ini yang ideal itu untuk menanamkannya gimana caranya katanya? Silakan Pak Wayan. Yang kita tahu pertama, ya, di antara panca indera kita, yang pertama bereaksi adalah mata kita, kemudian telinga kita. Sehingga kalau musim hujan, yang kita lihat pertama adalah petir, lalu gemuruh, suara gemuruh. Jadi kilatan cahaya yang kita lihat di langit baru ada gemuruh. Jadi mata kita menangkap impuls lebih dulu daripada suara telinga kita. Nah, jadi artinya apa? Itu sudah memberi pesan pada tubuh kita. Karena kita berbicara tentang mempelajari tubuh dengan segala ininya, tubuh kita yang memberikan sinyal kepada kita bahwa mata lebih cepat melihat daripada telinga yang mendengar, memberi pesan bahwa kalau ingin menanamkan keyakinan kepada anak kita, tunjukkan apa yang bisa dia lihat, lalu perdengarkan apa yang bisa dia dengarkan. Nah, tidak ada orang tua yang mengajarkan A tetapi mempertontonkan B. Anak akan kebingungan mana yang harus diyakininya. Jadi tunjukkan dengan teladan. Itu sebabnya dalam ilmu parenting, ya, kita amati apa yang kita pertontonkan lebih dulu. Lalu kita perdengarkan apa yang kita ingin dia pahami. Karena di mata dan telinganya adalah panca indera pertama yang akan menangkap hal-hal yang akan membentuk kepribadiannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada kita. Ya, kira-kira seperti itu Kang Abu. Jadi di bagian itulah cara menanamkan terbaik adalah action speak louder than word. Oke. Jadi bukan hanya dikasih wejangan terus. Itu tadi poin itu indah banget kalimat. Anak, ya bukan anak aja ya, manusia itu 70% adalah air gitu ya. Hukum Archimedes kalau dipencet ya dia meluap juga gitu. Itu luar biasa sih. Itu kalau misalnya ditekan ya dia pasti akan melawan. Itu superb sekali tuh malam hari ini. Dapat banget tuh tentang Archimedes, tentang 70% air. Terima kasih Pak Wayan. Baik teman-teman, Ibu dan Bapak sahabat Dialog Positif dimanapun berada, kita diskusi nih kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau memberikan mau langsung bincang-bincang sama Pak Wayan di Zoom, ini boleh langsung raise hand atau lewat chat atau di YouTube, teman-teman YouTube ada yang mau tanya, apresiasi, silahkan chat di kolom chat. Ini udah ada masuk dari Mbak Lina Winarto. Oke, gini katanya Pak Wayan. Pak Wayan, saya punya 2 pertanyaan mengenai karma. Oke, ini kaitan sama karma. Pertama, apakah karma dari past life akan terbawa to our current life? Are our purpose in life connected to our karma? Itu nomor 1. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana kita berdamai dengan ego tanpa menjauhi diri atau merasa kecewa terhadap orang-orang sekitar kita. Nah, jadi yang pertama tentang karma, yang kedua tentang berdamai dengan diri atau ego. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah karma masa lalu berefek kepada kehidupan kita saat ini? Pertama, yang perlu kita pertegas, walaupun kita tahu bahwa istilah karma itu kita mengerti artinya adalah hasil dari tindakan. Ya, walaupun karma itu sendiri artinya adalah tindakan, pahala dari karma atau tindakan namanya karma pala. Jadi hukum aksi reaksi Newton juga sama, hukum pahala dan dosa sama. Nah, jadi saya imajinasikan begini. Anggaplah hari ini kita tidur, ya, lalu besok kita bangun tidur sebagai sebuah kematian. Sementara kematian adalah tidur panjang. Tidur adalah kematian singkat, kematian adalah tidur panjang. Nah, jadi kalau hari ini, ya, tadi pagi misalnya kita makan makanan yang kotor, jadi kita melakukan karma atau tindakan memakan makanan yang kotor. Apakah itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita besok? Bisa jadi. Mungkin kita diare, mungkin kita mengalami sesuatu yang lain. Nah, misalnya, di usia muda kita banyak memakan makanan yang mengandung kolesterol. Apakah kemudian di usia tua kita akan mengalami hiperkolesterol? Bisa jadi.
atau hipertensi bisa jadi. Nah, artinya kehidupan kita kemarin, seminggu lalu, sebulan lalu, dan bertahun-tahun sebelum hari ini akan mempengaruhi apa yang terjadi pada kita hari ini. Nah, sama halnya dengan karma. Karma di kehidupan masa lalu kita bawa pada kehidupan saat ini. Itulah yang sering disebut sebagai, dalam ajaran karma, disebut sebagai sancita karma pala. Jadi sancita karma pala itu karma pala yang dibawa dari kehidupan terdahulu. Dulu melakukan A, sekarang mendapatkan hasil yang A. Yang kedua adalah prarabdha karma pala. Prarabdha itu artinya apa? Sekarang kita berbuat, sekarang di kehidupan sekarang juga kita mendapatkannya. Nah, kalau kriya mana? Kriya itu pekerjaan, mana itu pikiran. Jadi kriya mana karma pala, hasil dari pekerjaan pikiran kita akan menghasilkan apa yang terjadi di masa depan. Contohnya, selama 1 minggu sekarang kita memikirkan hal yang positif misalnya, mungkin di bulan kedua, bulan ketiga, atau tahun depan kita mengalami hal yang positif. Nah, itu yang disebut dengan apa yang kita lakukan sekarang berpengaruh pada apa yang terjadi nanti. Apa yang kita lakukan sekarang bisa mendapatkan kejadiannya sekarang, ya. Atau apa yang kemarin kita lakukan, kita dapatkan hasilnya besok atau hari ini. Nah, itulah yang disebut dengan karma. Apakah ada contoh-contoh demikian? Ilmu pewayangan, kalau suka nonton wayang di Jawa, itu banyak sekali ceritanya. Banyak seperti itu. Di masa lalu, misalnya, kisah Bisma. Bisma ketika diminta untuk menikahi dirinya oleh Dewi Amba, menolak karena dia sudah berjanji, saya tidak mau menikah, saya menjalani hidup selibat, tidak boleh menikah, kata Bisma kepada Dewi Amba. Dewi Amba yang merasa direbut dari pacarnya, menyerahkan dirinya kepada Bisma, dia tidak mau. Akhirnya panah Bisma terlepas dan matilah Dewi Amba oleh panahnya Resi Bisma. Di kemudian hari setelah si Dewi Amba meninggal, Dewi Amba terlahir kembali sebagai Sri Kandi yang kemudian membunuh Bisma di tengah medan pertempuran. Nah, apa yang dilakukan Bisma ketika mengetahui Sri Kandi yang sebenarnya tidak boleh berperang karena dia wanita, tetapi mengubah kelaminnya menjadi laki-laki, diizinkan berperang, Bisma diam saja karena dia tahu ini adalah pembayaran karma dari masa lalu saya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kalau kita ingin mengenal apa tujuan kelahiran kita kali ini, saya mau ceritakan ada 4 tujuan kelahiran setiap ruh dalam kehidupan kita. Ada 4 setidak-tidaknya. Itu yang diajarkan kepada saya oleh dia yang masih ada di alam lain. 1, roh itu datang ke sini untuk 1, menebus hutang karma. Menebus hutang karma. Jadi dia dulu berhutang karma. Pernah menyia-nyiakan pasangannya, sekarang dia menebusnya dengan menjadi pasangan yang penuh kesetiaan kepada belahan jiwanya yang dulu dia abaikan barangkali. Atau menebus hutang-hutang karma yang lain. 2, ada yang datang ke sini untuk menebus hutang pelajaran. Hutang pelajaran. Ada pelajaran karma, ada pelajaran rasa, ada pelajaran kesadaran, ada banyak hutang pelajaran yang dia tebus. Sehingga ciri-ciri orang yang itu adalah orang-orang yang menebus hutang pelajarannya ke sini adalah dia haus pada pengetahuan, haus pada pemahaman. Dia selalu ingin tahu, ingin meningkatkan kesadarannya. Itu tujuannya kelahiran kali ini adalah untuk melengkapi dulu apa yang dia tidak pelajari. Ya, remedi di sekolah kehidupan yang sama. Yang ketiga adalah roh-roh yang lahir ke dunia ini untuk melakukan tugas mengajari, tugas membimbing, tugas menuntun, tugas melindungi, ya, seperti itu. Sehingga ada seperti Kang Abu, ya, tugasnya menjadi mediator untuk orang yang belajar dengan orang yang membagikan pengetahuan. Tugasnya seperti itu, tugas demikian. Kang Abu itu seperti medium dengan cara yang berbeda. Kalau medium yang ya di alam lain, dia menyatukan orang-orang dengan roh-roh yang sudah meninggal, itu medium. Kalau di sini Kang Abu menyatukan ya orang-orang dengan pengetahuan yang dirindukannya. Nah, itu juga medium. Itu tugas kita masing-masing di wilayah-wilayah spiritual. Kalau yang medium seperti itu medium roh. Nah, di sini Kang Abu medium Tuhan, yaitu medium Tuhan sebagai kecerdasan semesta. Jadi yang rindu pada Tuhan sebagai kecerdasan semesta, Kang Abu menyatukannya. Itu tugas roh di kehidupan kali ini. Nah, ada lagi yang lain.
datang ke kehidupan ini hanya untuk menikmati. Ya, seperti orang yang datang ke Bali tidak untuk bisnis, tidak untuk sebuah tugas, hanya jalan-jalan, menikmati Bali, kangen katanya pada Bali. Ada roh-roh yang kangen pada dunia material ini. Di sini dia tidak melakukan apa-apa, hanya menikmati. Just enjoy. Enjoy. Dia menikmati. Ya, surga bumi, neraka bumi, dia nikmati semua dengan cara yang sama. Karena dia sudah mengerti bahwa apa yang ada ini sudah sempurna apa adanya. Nah, kira-kira demikian. Nah, jadi mana ya di antara kita? Kalau kita adalah ruh yang datang ke sini untuk menebus hutang karma, maka tentu kita akan dipenuhi urusan-urusan karma. Urusan-urusan karma. Pernah disakiti di kehidupan ini, atau pernah terpaksa harus berbuat baik pada orang-orang, atau pernah ditipu. Nah, itu urusan kita menebus hutang karma dari masa lalu. Nah, kalau Kang Abu, tugasnya berbeda. Tugasnya berbeda. Sehingga barangkali Kang Abu akan dihindarkan dari hal-hal yang kelak akan menyisakan kemelekatan dan kesulitan untuk kembali pulang. Sehingga dikurangi tugas-tugas kehidupannya sedikit. Ya, yang dibuat untuk menjadikan semua orang sebagai anak-anaknya sendiri. Ya, sebagai anak-anak jiwanya sendiri yang menjadi tuntunannya. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Ya. Wah, ini speechless Pak Wayan, terima kasih. Ini luar biasa. Ini 4 poin ini benar-benar dalam sekali. Terima kasih Pak Wayan ini. Aduh, perlu apa ya? Wah, berapa episode? 265 episode nih untuk sampai ke apa ya? Informasi ini yang benar-benar sangat speechless sekali gitu. Terima kasih Pak Wayan. Amin. Malam hari ini udah deh, nggak bisa cerita apa-apa. Terima kasih pokoknya. Oke, ini ada dari Mbak Ririn ini raise hand. Silakan Mbak Ririn. Terima kasih Kang Abu, izin geng daster ya. Silakan. Selamat malam Pak Wayan, apa kabar? Selalu kangen kalau sama Pak Wayan. Kangen dengan pesan semestanya dan juga dengan wejangan-wejangannya. Jadi ingat almarhum kakek kalau sama Pak Wayan tuh. Pak Wayan, saya jadi pingin tanya, tadi Pak Wayan jelasin dua deh gini. Yang pertama adalah saya mau cerita dulu bahwa entah kenapa dari hari Minggu tuh sepertinya saya ada unconscious mind yang mengganggu yang tanpa saya sadari, dan saya juga mencoba mencari tahu tapi belum ketemu apa. Cuma itu efeknya jadi ke fisik. Sakit nih saya ceritanya nih Pak Wayan nih, anak badan lah gitu ya, sakit. Nah, tapi 3 hari belakangan ini tuh ngeganggunya karena larinya ke vertigo. Dan saya tuh agak paranoid kalau udah vertigo, karena dulu pernah sampai blackout gitu Pak Wayan, berapa tahun yang lalu karena vertigo gitu. Bahkan di dalam tidur pun saya rubah posisi itu vertigo. Dan posisi vertigonya dari yang di belakang kepala bawah, besokannya pindah ke sebelah kanan, migrain sampai kayak vertigo gitu. Jadi ngawang-ngawang, dan itu efeknya jadi sumbu pendek ya secara emosionalnya Pak Wayan jadinya gitu. Jadi tadi juga Pak Wayan menjelaskan, saya juga berpikir bahwa apa yang ya ada di pikiran kita itu bisa larinya ke fisik. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi Pak Wayan menjelaskan mengenai tujuan kehidupan kita, sampai saya lari ngambil catatan, saya catat, dan saya ngerasa saya ada di poin yang nomor 2. Kalau boleh saya merasakan itu ya Pak Wayan. Saya nggak mau jumawa juga apakah benar apa enggak, karena saya juga ngerasa kayaknya nggak punya hak juga untuk menilai diri sendiri gitu. Tapi sepertinya saya ada di poin 2 yang mana saya berusaha untuk menebus hutang-hutang pelajaran, karena sampai saat ini saya masih mencari, dan buat saya every day is a learning process. Apapun itu, sekecil apapun itu, even dari anak saya, dari pasangan apapun, dan saya mencoba juga untuk berproses mempelajari untuk bisa mengerti setiap pesan-pesan yang coba disampaikan dari setiap peristiwa sekecil apapun gitu. Saya sedang belajar itu gitu Pak Wayan. Jadi saya pingin kalau misalnya ada kesempatan Pak Wayan bisa menjelaskan lagi di poin yang nomor 2 ini lebih dalam lagi gitu Pak Wayan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kang Abu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya Mbak Ririn mewakili juga dari 3 pertanyaan teman-teman di YouTube juga. Jadi ini bisa sekalian menjawab. Terima kasih. Silakan Pak Wayan untuk direspon. Sekalian menjawab tadi pertanyaan tentang ego yang belum saya kupas. Ya. Ego tadi. Ya. Nah, tetapi ada hal yang saya juga ingin sampaikan. Tidak tahu kenapa tadi ketika
Mbak Lidin menyampaikan saya seperti bicara mewakili kakeknya itu. Tiba-tiba ada yang merinding di bagian ini. Mungkin karena saya merasa diri saya sudah tua juga. Ya. efek kakek-kakek ya Bapak. Ya. Ya, jadi persis seperti yang diceritakan itu. Saya mengamati orang-orang yang masuk di tahap yang kedua. Di tahap yang kedua tadi itu. Tentang pelajaran itu, hutang pelajaran itu. Bukan hutang pelajaran karma ya, hutang pelajaran kehidupan itu. Dia jarang mengeluhkan urusan tentang hubungan yang tidak baik dengan orang lain, entah hubungan yang buruk karena saling menyakiti dan sebagainya. Dia lebih banyak kemudian mengalami hubungan yang buruk dengan dirinya sendiri, dengan tubuhnya, dengan pikirannya, dengan egonya, sehingga yang terjadi adalah pikirannya menyakiti tubuhnya, atau pikirannya menyakiti pikirannya sendiri, dengan kecemasan, dengan paranoid, dengan sebagainya. Pelajaran apa yang ada di situ yang sedang ingin diajak oleh tubuhnya sendiri untuk belajar? Belajar menjadi penguasa atas tubuh dan pikiran. Nah, sehingga seseorang akan mempelajari kehidupan, ya, orang akan menghargai kehidupan kalau dia ditakuti dengan kematian. Orang akan mempelajari pentingnya kesehatan ketika dia dihadirkan penyakit. Sehingga orang akan diajari pikiran ketika dia diberikan pengalaman berupa pikiran yang tak terkendali, pikiran yang mengalami kecemasan, pikiran atau tubuh yang mengalami disharmoni, diskoordinasi dengan dirinya sendiri. Ya, diberikanlah itu untuk apa? Untuk dilatih. Ya, jadi kalau koboi, ya, di koboi itu tidak dikasihnya anjing, koboi itu dikasihnya kerbau atau sapi untuk digembalakan. Ya. Kalau dia pawang buaya, dikasihnya bukan domba, dikasihnya buaya untuk dipawangi. Nah, kalau kita ke sini pelajarannya adalah pelajaran tentang mengendalikan pikiran, mengendalikan kekuatan pikiran. Ya, karena pikiran orang-orang seperti ini biasanya akan menjadi berkah yang luar biasa bagi dirinya dan bagi orang lain. Sehingga diberikanlah dia pengalaman untuk tersakiti oleh pikirannya sendiri. Sehingga dengan tersakiti oleh pikirannya sendiri, entah oleh kecemasan, oleh rasa ketidakseimbangan, tubuh sedang mengajari betapa tersiksanya tubuh yang tidak seimbang. Artinya apa? Pikiran yang tidak seimbang, jiwa yang tidak seimbang, seharusnya juga dipahami sebagai sebuah penderitaan. Jangan sampai kehidupan ini tidak dijalani dengan keseimbangan. Kalau tidak percaya betapa bahayanya ketidakseimbangan dalam menjalani tubuh ini, maka kuberikan kau pengalaman vertigo, begitu kata tubuh kita. Nah, diajarkanlah kita untuk seimbang dalam menggunakan ego positif, ego negatif, seimbang dalam menggunakan pikiran, rasa, dan rasio, seimbang dalam menggunakan sifat maskulin dan feminim jiwa kita, seimbang dalam menggunakan bagian kanan tubuh kita dan bagian kiri tubuh kita, seimbang dalam makan dan minum, semuanya dalam bentuk keseimbangan. Nah, itu. Artinya apa? Dengan pengalaman-pengalaman mengalami sakit seperti itu, pelajarannya tersembunyi di pengalaman sakit itu sendiri. Karena kalau sudah bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif, kelak ketika pikiran berbuah mengalami peningkatan kemampuan metafisiknya, dia tidak mudah mengutuk orang lain. Karena kalau orang-orang yang hadir untuk pelajaran-pelajaran pikiran, biasanya dia sudah memiliki kekuatan metafisik. Apapun yang dia pikirkan mudah terjadi. Sehingga sebelum dia mengutuk orang lain, mengalami sesuatu yang tidak baik, dia disuruh mengalami akibat buruk dari pikiran buruknya sendiri. Dengan demikian, dia takut untuk berpikir buruk terhadap orang lain. Nah, ini pelajaran beratnya di sini. Pelajaran beratnya di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya mengalami juga. Saya harus mengalami apa yang saya harus bagikan. Saya harus mengalami itu. Semua saya alami sehingga ketika ini saya bagikan. Sehingga alih-alih saya marah atau berpikiran negatif terhadap orang yang menyakiti saya, lebih baik saya menggunakan pikirannya untuk mengirimkan energi positif. Karena kalau saya kirimkan energi negatif, itu menjadi kenyataan. Dan yang terjadi adalah penyesalan yang jauh lebih mendalam. Bukan karena saya merasa menang ketika apa yang saya inginkan, hal buruk yang saya inginkan terjadi pada orang lain. Itu justru menyakiti diri saya sendiri. Kenapa demikian? Karena
ketika hal buruk yang terjadi melalui doa kita itu pada orang lain, itu menghancurkan bangunan cinta kasih yang pelan-pelan sudah kita kumpulkan dengan berbuat baik, sehingga kita menjadi pribadi yang menjadi sumber cinta kasih bagi diri kita sendiri. Begitu kita berpikir buruk dan menghancurkan kehidupan orang lain dengan doa kita, dengan serta-merta diri kita sendiri termakan langsung lebih dulu. Sehingga pelajaran itu adalah pelajaran yang cukup berat. Hanya orang yang pernah sakit yang akan mudah menyembuhkan orang lain. Sehingga kalau kita disakiti lebih awal oleh diri kita sendiri, tanda-tanda kita diajak untuk hati-hati menggunakan ego kita, menggunakan pikiran buruk kita untuk berpikir buruk terhadap orang lain. Karena kepada diri sendiri saja kita sudah mengukur baju itu sendiri. Betapa tidak baiknya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, bagaimana mengendalikan ego kita dan menerima? Ya, ego harus kita terima sebagai bagian dari respon perasaan kita. Jadi begini, apa itu ego? Ya, jadi tubuh dan batin kita memiliki tugas untuk menjaga dirinya. Tubuh harus menjaga dirinya tetap utuh, tetap sehat, tetap kuat dengan mengembangkan respon imun, respon imunitas, respon kekebalan terhadap virus-virus akal budi di luar diri. Jadi kalau respon imun berlebihan, orang menjadi alergi, orang menjadi penyakit autoimun kalau respon imunnya berlebihan. Nah, ego itu adalah reaksi dari batin kita ketika perasaan kita tersakiti. Jadi kalau pikiran dan perasaan kita tidak tersakiti, ego tidak bereaksi. Ego tidak bereaksi. Nah, begitu pikiran kita merasa tersakiti dan bertanya, kenapa saya disakiti? Maka ego kita akan bereaksi untuk fight or flight. Jadi bukan salah ego kita, salah kita. Salah pikiran dan perasaan kita menolak sesuatu itu. Ya. Kalau misalnya kita pulang-pulang dari rumah, pulang-pulang dari kerja, sampai di rumah tidak ada makanan, lalu karena tidak ada makanan, pikiran kita menolak, perasaan kita menolak, maka respon ego kita marah-marah dengan melempar piring, ya, membanting pintu atau jendela. Itu karena kita merasa marah, tidak ada makanan. Tapi kalau sehari itu kita pulang dari rumah dalam keadaan memang puasa, di bulan puasa, dan tidak ada makanan, apakah kita marah? Tidak. Karena pikiran kita tidak menolak keadaan tidak ada makanan. Dia menerima, sehingga respon ego kita tidak muncul. Respon ego hanya muncul ketika pikiran kita menolak sesuatu. Nah, jadi belajar mengajari pikiran kita untuk menerima hal-hal yang biasa kita tolak. Nah, sehingga kalau pikiran kita sudah menerima, ego kita tidak akan bereaksi apapun. Ada orang yang malu diejek keburukan rupanya. Dia marah-marah. Mungkin dia lari, mungkin dia melarikan diri dengan cara baik, pergi ke salon, ya operasi plastik karena malu dibilang jelek. Atau ada orang marah-marah dan memukul orang yang dibilang jelek. Tapi ada pelawak-pelawak yang senang dibilang jelek karena semakin dibully kejelekannya, semakin banyak yang nonton acaranya. Nah, jadi egonya tidak bereaksi. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Bagaimana cara kita menerima ego kita adalah dengan cara mengizinkan pikiran kita untuk menerima apa yang biasa kita tolak di kehidupan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dua menjawab ini. Terima kasih. Ini banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang Pak Wayan dari YouTube, dari teman-teman di sini juga. Dan mungkin ini pertanyaan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Ririn. Ini pertanyaan berikutnya tentang COVID Pak Wayan dari Mas Irfan. Memaknai wabah COVID, apa sih, bagaimana memaknai wabah COVID itu nomor satu. Yang kedua, menghadapi dan menterapi wabah COVID kini, apakah ada alternatif kritis dari terapi kedokteran, ya alternatif untuk pengobatan gitu? Silakan Pak Wayan. Pertama begini. Ada yang mungkin berkaitan dengan agama. Kalau kita bawa ke agama makna. Ada yang bilang akan segera terlahir kembali agama Budi di zaman ini. Agama Budi itu bukan berarti agama baru, bukan. Agama yang dipahami dengan kecerdasan akal budi. Agama yang dipahami dengan kecerdasan akal budi. Sehingga yang di Islam terus-menerus meningkat dari syariat, hakikat, tarikat, ke makrifat.
kemarifat sampai kemarifat. Yang di Hindu juga belajar lebih mendalam, yang di Buddha juga belajar lebih dalam dengan menggunakan akal budinya. Ciri-ciri akal budi itu memunculkan dirinya adalah ketika sekarang kita dihadapkan oleh pertempuran kecerdasan. Ya, kecerdasan yang ada pada sel-sel virus melawan kecerdasan yang ada pada sel-sel tubuh manusia. Ya, sel-sel virus COVID ini cerdas, dia bisa mengalami mutasi, dan kita sedang mengalami seleksi kecerdasan mana yang lebih hebat. Kejadian seperti ini sudah biasa terjadi di kehidupan ini. Seleksi alam, beradaptasi, siapa yang mampu beradaptasi, tubuhnya dia akan menjadi tubuh yang bisa meneruskan kehidupan ini bagi roh-roh yang lain. Jadi tubuh kita akan terus demikian. Sama seperti pertempuran antara rumput melawan kuda. Ya, rumput kalah lawan kuda yang pertama banyak, rumput menciptakan dirinya helai-helai daun yang tajam dengan menyerap atom-atom silika, sehingga kuda-kuda menjadi terluka dan sariawan lidahnya sebagian mati. Sebagian yang beradaptasi menjadi kuda yang berlidah kuat. Nah, terus demikian. Kita juga sama. Nah, itu pelajaran tentang kehidupan ini memang demikian adanya, akan terus terjadi seleksi-seleksi. Ya, seleksi-seleksi alam dengan kecerdasan-kecerdasan. Yang kedua, kita paham bahwa siklus energi itu membuat minyak bumi pernah terangkat. Minyak bumi yang merupakan kumpulan dari minyak-minyak yang hancur dari tubuh-tubuh makhluk hidup di masa lalu, binatang-binatang purba. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan dia menjadi batu bara, kalau hewan-hewan purba dia menjadi minyak bumi. Kita tahu di setiap atom yang membentuk minyak bumi yang berasal dari hewan itu pasti ada kecerdasan hewan. Kecerdasan yang terbentuk secara hewani. Dan sekarang dia menjadi polutan. Polutan itu kemudian pasti mempengaruhi setidak-tidaknya cara orang berpikir, sehingga animal mind kita banyak sekali di zaman ini beredar. Jadi orang-orang gampang bereaksi marah-marah, bereaksi ego di zaman sekarang, mungkin pengaruh daripada polutan-polutan yang datang dari kecerdasan pada atom-atom yang mengisi ruang kosong atom-atom dari minyak-minyak bumi itu misalnya. Energi-energi itu, sehingga energi kita berkenaan dengan energi yang ada di kecerdasan atom-atom minyak bumi itu. Lalu COVID ini mengizinkan langit ini sedikit terang benderang, bebas polutan dengan mengurangi pembakaran-pembakaran seperti itu. Mengurangi. Kemudian hadirnya begitu banyak kematian oleh karena efek pandemi ini mendekatkan kita bukan hanya pada kematian, tapi mendekatkan kita pada penghargaan terhadap kehidupan kita. Ya. Kita didekatkan pada seperti cerita tadi, orang yang diberikan sakit akan menghargai kesehatan. Ketika kita didekatkan pada kematian, maka orang yang cerdas akan menghargai kehidupannya. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan berhasil lewat, siapa yang tidak akan berhasil lewat. Sehingga dalam kesempatan yang tidak pernah kita sadari sampai kapan atau apakah akan kita lewati ini, setidak-tidaknya kita gunakan waktu yang benar-benar tidak kita pahami ini batasannya untuk sebaik-baiknya, ya, memurnikan kembali kelima selubung maya daripada atman atau roh kita. Ya, selubung maya pertama adalah selubung tubuh. Selubung tubuh ini kita berikan makanan yang baik, energi-energi yang baik. Kemudian selubung energi atau pranamaya kosa kita berikan energi-energi yang positif, yang penuh kegembiraan, yang penuh keikhlasan, yang penuh ketulusan. Kemudian manomaya kosa, selubung maya pikiran sang atman yang murni itu, kita berikan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang penuh cinta kasih, perasaan yang penuh ulas asih. Lalu lapisan yang keempat yaitu lapisan Wijnana Maya Kosa atau lapisan pengetahuan, kita berikan pengetahuan tentang kebenaran, bukan tentang pembenaran. Sehingga ruh kita akan terlapisi oleh pengetahuan-pengetahuan kebenaran. Dan terakhir, lapisan terakhir yang membungkus, lapisan maya terakhir yang membungkus ruh kita yang murni itu disebut sebagai lapisan Anana Maya Kosa, lapisan kebahagiaan. Jadi kita ajarin jiwa kita yang murni ini untuk membungkus dirinya dengan kebahagiaan yang benar-benar tidak datang dari luar, tapi kebahagiaan yang benar-benar murni datang dari kedalaman. Kebahagiaan yang muncul karena kita bisa menerima segala dualitas di kehidupan ini dengan cara yang sama. Nah itu ya, sehingga kita tidak akan pernah merasakan duka cita, merasakan kesedihan atas apa yang kita tolak.
Karena kita sudah bisa menerima segala dualitas ini sebagai bagian dari diri semesta kita. Sama seperti kita menerima tangan kiri sama baiknya dengan tangan kanan, kita menghormati mata kiri dan mata kanan dengan cara yang sama. Nah, itu cara kita menciptakan kebahagiaan yang murni bagi jiwa kita. Ada banyak lagi pesan-pesan makna yang disampaikan lewat peristiwa ini. Ya, dulu kita mengejar mahkota keluar, mahkota berupa harta, tahta, cinta, kita kejar keluar semua. Giliran mahkota yang di luar mengejar kita dalam bentuk corona, sehingga kita terkejar dan kita bersembunyi di dalam diri kita. Semakin ke dalam, semakin dalam, sehingga kita menemukan persembunyian jiwa kita di dalam tubuh ini sendiri untuk kita kenali dari dalam. Ini pelajaran banyak. Itu salah satu, bukan salah satu, salah beberapanya. Iya, ya. Saking banyaknya ya Pak Wayan, yang luar biasa ya. COVID-19 itu blessing sekali ya, berkah yang luar biasa. Oke, Pak Wayan luar biasa. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan, Ibu dan Bapak malam hari ini seperti biasa super mind blowing. Udah ya. Kalau kita dapat pelajaran dari Pak Wayan selalu benar-benar speechless gitu ya. Hati kita jadi lebih terbuka, lebih sadar, dan yang pastinya benar-benar membawa kita menuju kepada hal yang lebih terang benderang kira-kira. Oke Pak Wayan, udah 25.1, tampaknya sudah waktunya untuk final statement sebelum nanti kita akan sama-sama mendengarkan pesan semesta. So, final statement episode 265 tentang Tuhan sedekat urat nadi, silakan. Ya, jadi setelah kita banyak memahami pelajaran itu, pelajaran tentang Tuhan itu, sebentar lagi, ya, sebelum tidur, tidak usah keluar dulu, tidak usah kepada orang di luar diri kita, setidak-tidaknya kepada diri kita sendiri. Kita dulu mencari Tuhan kemana-mana. Sekarang kita sadari, Tuhan ada di setiap sel tubuh kita. Jadi ketika kita berharap Tuhan itu mengelus kita dengan cinta kasih, sekarang kita sebagai jiwa mengelus setiap jiwa-jiwa kecil yang berdiam dalam sel tubuh kita. Nanti sebelum tidur, kita elus dia pada setiap tangan kita, pada setiap kulit wajah kita, pada setiap mata kita. Berterima kasih kepada Tuhan yang ada di kecerdasan mata kita, yang membuat kita bisa melihat keindahan ciptaannya. Kita mengelus telinga kita dengan penuh cinta kasih, sebagai bentuk terima kasih, karena dengan telinga ini kita bisa mendengar keindahan suara-suara ciptaan Tuhan. Kita elus semua bagian dari tubuh kita, panca indera kita, tubuh kita, berterima kasih, karena pada setiap tubuh kita lah Tuhan itu berada sebagai sang hidup yang memberi hidup kepada sel-sel tubuh yang sedang kita tempati saat ini. Lalu peluk pikiran kita, peluk jiwa kita sendiri, karena semuanya adalah dirinya sendiri yang sedang ada untuk kita alami di dalam kehidupan ini. Itu pesan terakhirnya sebelum kita masuk ke pendalaman pesan semesta. Terima kasih Pak Wayan, dan kita siap untuk masuk ke pesan semesta. Silakan. Ya, silakan hening sejenak, tutup matanya. Ya, kita masuk ke dalam keheningan dan mendengarkan aliran pesan semesta yang barangkali bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita. Nikmati, saya mau izin share screen. Nikmati semuanya. Anakku, dengarkan, hari ini aku datang untuk menemuimu sedekat yang tak pernah kau sadari selama ini. Engkau selalu memanggilku di mana-mana. Engkau mencariku kemana-mana. Sedang aku
tak pernah kemana-mana. Karena aku selalu ada di mana-mana. Sejak semua belum ada dan saat semua telah kembali tiada. Aku adalah sang hidup bagi seluruh semesta raya, sebagaimana kesejatianmu adalah sang hidup bagi semesta kecil, tubuh yang sedang kau tempati saat ini. Bila di semesta raya ini, aku adalah sang hidup, dan kalian semua adalah roh yang memberi hidup pada setiap makhluk, maka lihatlah, di dalam tubuhmu sendiri, kau adalah sang hidup bagi semesta kecilmu itu. Kau menjadi asal dari setiap ruh yang memberi hidup pada seluruh sel-sel di tubuhmu. Maka siapa saja mengenali kesejatian dirinya dalam tubuh itu, ia akan mengenali kesejatianku bagi semesta raya ini. Anakku, percikan kecil jiwa semesta, bila bagimu aku adalah sang pemberi hidup pada setiap makhluk, lihatlah aku sendiri sedang berdiam sebagai sang hidup dalam sel-sel tubuhmu. Bahkan pada bagian tubuhmu yang tak hidup, aku pun mengisinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam di setiap ruang kosong yang ada. Kemanakah kau mesti mencariku yang telah ada di mana-mana, anakku? Jika kau ingin mencariku di langit, carilah aku di langit keyakinanmu akan kehadiranku di mana-mana. Jika bagimu aku ada di tengah samudra, carilah aku di samudra kepasrahan dirimu. Jika bagimu aku ada di dasar bumi, temuilah aku di dasar keikhlasan hatimu menjalani kehidupan di bumi ini. Dan jika bagimu aku telah ada di mana-mana, temuilah aku pada setiap arah yang kau pandang. Temui aku sebagai sang hidup pada mereka yang kau cintai, bahkan pada mereka yang sedang kau benci. Anakku, setelah kau memahami dan menyadari kehadiranku di mana-mana, kau akan mengerti. Sesungguhnya tak pernah ada jarak di antara dirimu dan diriku, kecuali karena kau sedang menutup pintu kesadaranmu kepadaku. Anakku, kini rasakanlah, aku datang bersama setiap hembusan angin, pada setiap suara, pada setiap cahaya, pada segala yang ada. Lalu rasakan, aku telah sedekat itu bersamamu sepanjang waktu, sepanjang kehidupan, dan kelak setelah kematian. Rasakanlah kehadiranku, anakku. Rasakanlah, agar dengan itu bisa kau benamkan seluruh kepedihanmu dan bisa kau rengkuh kebahagiaan dan kedamaian bersamaku saat ini, di sini, di setiap bagian diri semestamu dan diri semestaku yang tak terbatas. Rasakanlah, anakku. Rasakanlah, aku sedang bicara dalam kedamaian cinta kasihku kepada jiwamu, kepada pikiranmu,
kepada tubuh. Mari anakku, menyatu dalam kesadaran semesta bersamaku. Terima kasih semua para jiwa yang sudah mengizinkan perjumpaan rasa dan pengetahuan malam ini. Terima kasih, Wayan. Terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak, sahabat dialog positif dimanapun berada, dengan berakhirnya pesan semesta tadi, luar biasa ya. Speechless ya. Saya rasa kita semua sama-sama merasakan rasa yang indah, penuh dengan kasih, penuh dengan sesuatu yang sulit untuk diungkapkan, tapi hati kita semakin terbuka. So, malam hari ini Tuhan Sedekat Urat Nadi mudah-mudahan bukan hanya jadi teori, bukan hanya jadi sesuatu yang diucap-ucapkan, dikata-katakan, tetapi sesuatu yang bisa terrealisasi menjadi akhlak dan perilaku. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari Senin. Kita foto dulu boleh sebentar sebelum kita udahan, sebelum